Selamat sore Bu. Selamat sore. Ibu, terima kasih saya ucapkan karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk bersedia saya wawancarai. Ini saya mendapat tugas untuk demonstrasi kontekstual dalam program pendidikan guru penggerak Ibu. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Tuti karena sudah mempercayakan saya untuk mengikuti kegiatan yang Ibu jalankan. Semoga dengan kegiatan ini Ibu dapat lebih maju ke depannya dalam mengikuti kegiatan guru penggerak. Ya, terima kasih ya Bu ya. Ya, Di sini Bu, yang akan saya tanyakan ke Ibu ini tentang kasus yang membuat Ibu kadang dilema ataupun didikan moral. Begini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut termasuk dilema etika ataupun bujukan moral? iya. Terima kasih Bu. Ini kan saya sebagai kepala sekolah tentu banyak mengalami kasus atau kegiatan yang dimana harus diambil keputusan mungkin tidak bisa kami sendiri atau bersama-sama. Dari sekian kasus tersebut memang ada yang dimaksudkan di dalam kegiatan dilema etika dan dimana itu kasus bujukan moral. Mungkin dilema etika itu masuk ke dalam kasus yang harus saya ambil keputusannya. Walaupun di antara kedua kasus itu tidak melawan keputusan, tapi saya harus memilih di mana kasus yang lebih tepat untuk saya tangani dengan cara yang bagaimana gitu kan. Iya. Nah, kalau bujukan moral di sini di mana harus diputuskan, tapi bisa keputusan itu tidak melanggar aturan atau dapat juga melanggar aturan. Jadi saya harus memutuskan apakah saya harus ikut aturan yang ada atau aturan yang seharusnya tidak boleh saya langgar, tapi harus saya lakukan demi kelancaran di sekolah saya. Itu Bu kira-kira. Jadi memang ada perbedaan di antara etika dilema etika dan bujukan moral. Iya. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Ya. Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu terkait dengan dilema etika, di mana dua keputusan itu merupakan hal yang sulit Ibu ambil sama-sama memiliki nilai kebajikan. Iya. Tentunya Bu ya, saya tidak mungkin mengambil keputusan sendiri, Iya. walaupun saya dapat memutuskannya langsung gitu kan nih, tapi kan antara pemikiran satu dengan satu orang kan itu berbeda. Biasanya kalau saya mengambil keputusan itu pertama saya akan mengadakan diskusi atau rapat guru. Iya. Jadi di antara guru itu kami pada hari yang telah ditentukan kami pulang sekolah itu mengadakan rapat untuk membicarakan kasus yang akan kami yang akan kami kerjakan lah ya, kami artinya yang akan kami selesaikan kasus tersebut. Kalaupun dengan rapat sekolah itu belum dapat keputusan yang final, kami akan mengundang komite. Apalagi kalau kasus tersebut berkenaan dengan orang tua siswa, artinya dalam penanganannya melibatkan orang tua siswa, karena kan nggak mungkin siswanya. Kalau siswanya kan bisa dipanggil langsung. Iya. Tapi kalau harus melibatkan orang tua, kami akan mengadakan rapat, baik itu rapat dengan mendatangkan orang tuanya masing-masing, atau kalau itu melibatkan seluruh siswa, kami akan mengadakan rapat satu sekolah gitu Bu. Jadi ada di dalamnya itu ada guru, komite, pengawas, dan orang tua siswa itu. Jadi nanti di dalam rapatnya lah baru diambil keputusan yang final. Karena kalau udah dilibatkan orang tua, kita tidak akan dapat masalah kelanjutannya insya Allah. Iya, baik Bu. Jadi kalau di sini saya tanggapi dari apa yang Ibu sampaikan, Ya. Ibu mengambil keputusan ini melalui rapat ya Bu ya, Ya, intern ya, dulu. rapat. Kalau tidak selesai dengan cara intern, baru mendatangkan komite dan pihak orang tua murid ya Ibu ya. Iya. Lanjut ya Ibu ke pertanyaan berikutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Oh iya. Pertama, saya akan melakukan koordinasi dulu dengan guru. Iya. Jadi menentukan tanggal, tempat, atau kegiatan
rapat apa yang akan dilaksanakan. Iya. Tapi kalau sudah melibatkan orang tua, saya akan mengkoordinasikan dengan guru kapan waktu yang akan kita laksanakan untuk rapat tersebut. Iya. Jadi bukan berarti harus secepatnya. Jadi kita kan komite tentunya kan enggak selalu aktif. Jadi kapan komitenya bisa terlibat aktif dalam kegiatan dalam rapat orang tua gitu. Jadi ada koordinasi, ada persiapan, kemudian pelaksanaan. Kemudian dalam pelaksanaan tersebutlah baru dapat diambil keputusan akhir. Iya. Jadi di sini Ibu menerapkan koordinasi pertama Iya. dengan dewan guru, Ya. lalu kalau nanti rapat tersebut akan berhubungan dengan orang tua, jadi Ibu akan mencari waktu yang pas lah ya Bu ya. Iya. Nah soalnya kan kata Ibu tadi ya memang komite itu kan tidak terlibat langsung dalam keseharian di sekolah, jadi kita belum tentu langsung tahu jadwal kapan sempatnya ya Bu ya. Jadi koordinasi intinya ya Bu ya. Iya, iya. Oke, lanjut ya Bu ya untuk ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema ini Bu? Nah, ini dari tadi kan contohnya belum ya Pak Bu ya. Iya. Nah, jadi mungkin dalam yang paling efektif dalam kasus-kasusnya, misalnya saya beri salah satu contoh dalam mengatasi siswa yang ABK Bu. Jadi Ya. kan dilema. Diterima kami tidak punya kemampuan itu kami kan sekolah umum tapi diwajibkan menerima ABK. Iya. Tapi di guru kami kan tidak ada yang guru khusus ke ABK tersebut. Jadi yang paling efektif kan tadi itulah mendatangkan orang tuanya. Iya. Jadi pertama pada saat pendaftaran kan kita sudah melihat bagaimana model-model siswa, tapi ada juga sih yang ketahuannya setelah dia masuk kelas 1. Jadi cara yang paling efektif yaitu memang mengadakan koordinasi dengan wali kelas, diadakan panggil orang tua ke sekolah. Jadi kita mengadakan sejenis konsultasi atau sharing lah dengan orang tua ya. Iya. Nah, jadi kita sarankan dulu di anaknya nanti apakah mau dilanjutkan ke sekolah ini atau mau ke sekolah SLB. Karena jujur Bu, sekolah SLB tuh jaraknya tuh masih satu desa dengan desa yang sekolah yang saya kelola. Jadi kan apakah dia mau mengantar? Tapi kalau yang lalu tuh dia tidak bisa ngantar. Jadi katanya Bu, kami minta tolonglah, jadi anak kami tetap sekolah di kami. Tapi saya sebutkan bisa kami terima, tapi dengan syarat dia kami masukkan ke dalam ABK, kategori ABK. Jadi Bu, penilaiannya tidak sama dengan siswa umum. Pada saat nanti ada orang tua yang protes kalau mengapa anak ini naik terus, kan nanti kan ada dilema nanti kan. Jadi nanti kami akan bilang bahwa ini dalam kategori ABK. Jadi memang hal itu pun tidak hanya dengan orang tua Bu. Nanti ada rapat akhir tahun atau awal tahun kami sebutkan bahwa nilai anak ini tidak akan sama dengan anak umum. Jadi KKM-nya itu direndahkan. Jadi kalau ada yang ingin protes, boleh langsung ke sekolah karena mengapa anak kami tidak naik sedangkan nilainya lebih tinggi dari siswa ABK kan itu ya. Nah, jadi kami nanti akan memberikan informasi masalah anak tersebut. Jadi alhamdulillah bisa teratasi. Nah, sampai sekarang ada 2 lagi yang bermasalah tapi pun udah dipanggil dikoordinasikan ke orang tua. Orang tuanya masih masih belum terima anaknya disebut, tapi nanti kami lihat nanti ke depannya ke kelas 2 apakah akan dilanjutkan atau anaknya bisa mengikuti sekolah dengan penilaian umum gitu Bu. Nah, jadi yang paling efektif memanggil orang tuanya lah gitu ya. Jadi ya Bu ya, cara yang efektif tadi memang koordinasi antara kepala sekolah, wali kelas dengan orang tuanya ya Bu ya. Iya. Oke. Saya lanjut ya Bu ya, pertanyaan berikutnya. Dalam hal ini kira-kira apa saja sih tantangan yang Ibu hadapi? Ya, tentulah dalam menghadapinya kita punya tantangan Bu ya. Iya.
Pertama, siswa ABK itu kan tidak sama pemikirannya dengan yang anak yang biasa. Jadi pertama kami ini memang tidak memiliki guru khusus ABK, di mana seharusnya Bu, kalau siswa itu dinyatakan ABK, dia harus memiliki pendamping berdua. Tapi kenyataannya orang tuanya itu tidak mampu untuk membayar guru pendamping. Nah, jadi satu murid satu pendamping minimal dengan satu guru kan. Jadi tantangannya guru tersebut harus ada salah satu guru yang harus ikut kegiatan inklusi, pembelajaran inklusi ya. Inklusi. Jadi kami memutuskan dalam rapat itu salah satu guru itu ikut jadi guru inklusi dengan mengikuti beberapa kegiatan pembelajaran di PMM. Ada sejenis seminar atau webinar di PMM gitu Bu. Nah, kedua, tantangannya kadang-kadang tuh orang tua tuh nggak terima anaknya dibilang kurang. Oh iya Bu. Nah, jadi caranya kami ini Bu, orang tuanya nggak terima, tapi kami berikan penjelasan. Nah, tapi kalau belum terima kita lihat ke tahun berikutnya. Jadi kadang-kadang kan ada orang tua yang merasa anaknya itu normal, padahal di sekolah bagaimana gitu kan nih. Ketiga, tadi kita tidak ada fasilitas khusus untuk mereka. Nah, jadi kan karena tadi tidak ada pendamping, jadi gurunya yang mendampingi. Jadi tantangannya kita tidak bisa fokus ke anak tersebut. Jadi harus membaur dengan dengan siswa yang lainnya gitu. Ya. Iya. Jadi di sini ada 3 tantangan yang Ibu hadapi ya Bu ya. Ya. Pertama tadi siswa ABK yang memang tidak sama dengan siswa normal. Lalu yang kedua, orang tua terkadang tidak terima anaknya dikatakan sebagai anak yang ABK ya Bu ya. Lalu orang tua merasa anaknya itu normal-normal saja, padahal kenyataannya dalam pembelajaran anak tersebut merupakan berkebutuhan khusus. Nah, lalu yang berikutnya lagi tidak ada fasilitas khusus untuk anak ABK ya Bu ya. Jadi mau tidak mau dia itu harus membaur bersama mereka-mereka yang normal. Jadi penanganan khususnya itu kurang ya Bu ya. Jadinya karena tidak punya fasilitas, pendampingnya tidak ada. Oh iya. Orang tua tidak bisa menyiapkan. Baik Ibu, saya lanjut ke pertanyaan di sini. Apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus ini Bu? Kasus dilema etika, lalu apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki prosedur yang bagaimana gitu Bu? Oh ya, tentunya saya kalau menangani kasus seperti ini saya tidak bisa memutuskan sendiri Bu. Karena yang terlibat aktif di dalam siswa tersebut adalah wali kelasnya. Iya. Jadi tentunya pertama sekali saya mengadakan rapat di sekolah Bu, antar wali-wali kelas. Intern lah ya Bu ya. Kemudian kedua, saya akan mengadakan diskusi dengan orang tua agar membantu siswa tersebut belajar di rumah. Kemudian saya akan selalu berkonsultasi dengan pengawas sekolah. Oh iya. Jadi kalau ada ada masalah, saya langsung konsultasi bagaimana cara menangani masalah yang ada pada saat ini. Oke. Berarti Ibu ini tidak memutuskan langsung suatu dilema yang Ibu alami. Perlu rapat intern, melibatkan para dewan guru, lalu perlu juga kerjasama dengan orang tua, serta berkonsultasi dengan pengawas sekolah ya Bu ya. Karena memang atasan dari kepala sekolah itu kan pengawas ya Bu ya. Iya Bu. Lanjut kita ke pertanyaan, kayaknya ini pertanyaan terakhir ini Bu. Iya. Oh masih ada 2 pertanyaan Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Iya pasti ada. Okay. Kalau seorang ya pasti saya selalu konsultasi tadi dengan pengawas kan nih ya. Jadi kalau masalah tersebut belum bisa teratasi di sekolah, yang paling utama saya tetap melakukan konsultasi dulu dengan pengawas. Lalu didiskusikan ke guru-guru bagaimana cara kita menangani masalah tersebut. Jadi orang tersebut
memang tempat ibu berkonsultasi ya memang pengawas Pengawas, ya. ya. Tapi ibu juga selalu melibatkan Guru. ya para guru dalam ini mengambil Dalam keputusan. Ya. Oke Bu, ini baru pertanyaan terakhir. Kira-kira dari semua yang ibu sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat ibu ambil dari pengalaman membuat keputusan dilema etika ini Bu? Ya, banyak Bu pengalamannya Bu. Iya. Terutama pada saat kita mendapatkan masalah atau kasus dilema etika, kita akan pertama pasti kita pikirkan bagaimana cara mengatasinya. Kita akan lebih harus bijaksana dalam mengambil keputusan, tidak boleh tergesa-gesa. Misalnya kan pada waktu pendaftaran, oh kami tidak bisa menerima, pindahkan saja ke SLB, gitu kan ya. Tapi kita tidak bisa mengambil itu, jadi kita harus kebijakan harus kita putuskan, kita harus koordinasi dengan kawan, harus mengadakan rapat dengan guru, orang tua. Nah, jadi ada tahap-tahapan untuk menentukan keputusan. Jadi agar keputusan tersebut yang dapat kita ambil ya adalah keputusan yang terbaik gitu. Iya. Nah. Udah Ibu? Ya. Iya. Jadi yang dapat saya simpulkan di sini pelajaran yang Ibu ambil dari kegiatan mengambil keputusan atas kasus dilema etika ini, yang pertama kita harus bijak ya Bu ya dalam mengambil keputusan, tidak boleh terburu-buru ya Bu ya. Lalu kita juga perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak, baik guru maupun orang tua, bahkan sampai ke atasan kita sendiri ya Bu ya. Oke Bu, saya rasa wawancara kita cukup sampai di sini Bu. Terima kasih ya Bu ya atas waktu yang telah diluangkan untuk kegiatan ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu. Terima kasih ya Bu sudah mau hadir di sini menyempatkan waktu. Ya, selamat sore. Alhamdulillah bisa dapat membantu Ibu sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar ya Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Iya. Oke Bu, ini di sini saya mendapatkan tugas nih Bu. Ini tugas demonstrasi kontekstual untuk pendidikan guru penggerak. Nah di sini kami diminta untuk mewawancarai minimal 2 kepala sekolah. Nah, jadi yang akan dibahas pada wawancara ini adalah bagaimana kepala sekolah itu mengambil keputusan dalam dalam kasus dilema etika. Jadi di sini nanti akan ada nilai-nilai yang saling bertentangan gitu Bu. Kita mulai ya Bu ya. Iya, silakan. Ibu, kalau selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah itu yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral itu bagaimana Bu? Di sekolah ada beberapa
dilema etika yang saya hadapi ya. Di antaranya ada siswa yang tidak mau sekolah ya. Kadang-kadang seminggu beberapa, mulai dari berapa kali dalam 1 bulan hanya berapa kali masuk sekolah, bahkan sampai berbulan-bulan. Iya. Sedangkan anak tersebut sudah kelas 6. Nah, itu menjadi dilema bagi saya untuk mengambil keputusan. Iya. Jadi di sini kasus dilemanya siswa nggak masuk-masuk ya Bu ya. Iya. Sedangkan anak itu sudah kelas 6. Iya. Nah, kita pun sayang ya Bu ya. Kalau Iya. mau dilepas sayang, mau dipertahankan juga rasanya gimana gitu kan ya Bu ya. Nah, itulah yang saya hadapi. Lanjut Ibu, selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu terutama untuk kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan, itu bagaimana Bu? Saya mengambil keputusan, saya lihat siswa tersebut kan udah kelas 6 ya. Saya lebih cenderung ingin mempertahankan. Oh, iya. Jadi bagaimana siswa tersebut nanti bisa sampai tamat. Iya. Nah, jadi saya datang kan, gimana supaya kemudian berkompromi dengan wali kelasnya terutama kan. Iya. Nah, bagaimana siswa tersebut itu yang saya ingin. Jadi yang nilai yang di sini Ibu pertahankan ini adalah bagaimana untuk mempertahankan siswa ya Bu ya. Iya, itu yang Jadi pertama. jadi yang memang jadi fokus Ibu dalam mengambil keputusan ini siswanya dulu. Jadi sekolah belakangan. Iya. Ya, siswanya dulu supaya siswanya bisa tetap bersekolah ya Bu ya. Iya. Oke. Lalu langkah-langkah seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah yang saya lakukan, pertama saya bersama wali kelas Iya. datang ke rumah tersebut, ke rumah siswa tersebut ya, ingin melihat bagaimana keadaan siswa tersebut di rumahnya, Ya. dan bertanya langsung dengan orang tuanya bagaimana keadaannya, apakah dia sambil bekerja, padahal anak tersebut kami berikan bantuan untuk PIP. Iya. Jadi kami setelah kami datangi, ternyata anak tersebut memang kurang termotivasi untuk belajar, cenderung memainkan HP. Itu yang membuat kami merasa dilema ya hendaknya. Iya. Kemudian kami mengambil minta pendapat dengan guru, kemudian dengan komite, Iya. kemudian tentunya dengan atasan kita, dengan pengawas. Iya. Nah, itu yang kami minta pendapat bagaimana supaya anak tersebut bisa lanjut sampai tamat, dapat menyelesaikan sekolah sampai ujian. Iya. Baik Bu, tadi kalau langkah-langkahnya yang Ibu lakukan ya Bu ya, Ibu menyelidiki dulu ya. Iya. Selidiki dulu apa sih penyebabnya kok siswa ini tidak masuk-masuk gitu ya Bu ya. Iya. Ternyata udah ditemukan penyebabnya, lalu Ibu minta pendapat dengan guru, komite juga pengawas. Iya. Nah, lalu hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam Ibu menyelesaikan keputusan kasus dilema etika ini? Hal yang saya anggap efektif itu rapat bersama orang tua, guru, Iya. kemudian dengan komite, dan pendapat dari pengawas. Nah, itu yang saya ambil yang sangat efektif. Berarti di sini rapat ya Bu ya, rapat Iya. bersama guru, Guru. dibahas juga bersama komite dan masukan-masukan Masukan. dari pengawas ya Bu Iya. ya. Itu. Lalu ini Bu, apa saja selama ini yang menjadi tantangan dalam Ibu mengambil keputusan kasus dilema etika ini Bu?
di dalam kita mengambil keputusan tentu ada tantangan-tantangan ya, terutama dari orang tua. Orang tua siswa itu sepertinya lemah Iya. dengan siswa, dengan anaknya sendiri, karena keputusan apapun masih tergantung ke anak tersebut, tidak tegas. Lemahnya itu berarti tidak tegas ya, Bu, ya? Tidak tegas. Orang tua itu jadi apapun keputusan dari anaknya, nah itu tidak memaksakan bagaimana supaya anak itu tersebut bisa sekolah lagi, seperti itu. Oke, jadi tantangan ini berasal dari orang tua ya, Bu, ya? Iya. Lalu kita lanjut pertanyaan berikutnya, apakah Ibu ini memiliki tata kelola atau penjadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Ataupun Ibu langsung gitu mengambil keputusan? Kalau enggak, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau bagaimana prosedurnya begitu, Bu? Saya untuk mengambil keputusan ya dengan guru, mengambil bekerja sama dengan wali kelas, guru, kemudian pendapat-pendapat dari komite, kemudian pendapat dari pengawas. Nah, itu yang dapat saya ambil. Berarti ini tidak langsung ya, Bu, ya? Tidak langsung. Jadi perlu agenda, sejenis agenda lah untuk memperoleh kesepakatan dengan para guru, komite ya, Bu, ya? Karena ada pertimbangan tadi kan anak tersebut udah kelas 6, nah itu yang paling utama. Lalu ini, Bu, apakah Ibu memiliki seseorang atau faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus dilema ini? Ya tentu ada ya. Selama kita mengambil keputusan tuh kita tidak sendiri ya. Pasti minta pendapat. Itulah tadi pendapat dari beberapa pihak ya. Terutama dari kita udah datang ke tempat orang tuanya kan, bagaimana sikap orang tua, kemudian dengan wali kelasnya, dengan guru, komite dan pendapat dari pengawas. Iya, berarti kerjasama dengan berbagai pihak itu sangat membantu ya, Bu, ya, dalam mengambil keputusan. Tentunya di sini kan Ibu tidak mengambil keputusan sendiri, jadi Ibu memerlukan kerjasama dan minta pendapat dari orang lain. Iya, oke. Baik, Bu, ini udah soal yang terakhir. Kira-kira dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan, Bu? Pembelajaran yang dapat saya ambil tuh, alhamdulillah, jadi banyak pendapat dari beberapa pihak ya, bekerja sama dengan beberapa pihak, terutama dengan orang tua, dengan guru, terutama dengan wali kelasnya yang selama ini membimbingnya kan. Kemudian dengan komite dan pendapat-pendapat dari pengawas sebagai atasan kita, itu yang dapat dipertimbangkan, yang menjadi keputusan dari saya. Jadi di sini ya, Bu, ya, kalau menurut Ibu pembelajarannya tadi perlu adanya kerjasama dalam mengambil keputusan kan, Bu, ya. Terus kalau tadi pembelajaran Ibu memprioritaskan siapa, Bu? Siswa. Iya, berarti prioritas Ibu siswa dulu, bukan menjaga nama baik sekolah dulu ya. Bukan. Jadi karena tadi saya bilang siswa tersebut udah kelas 6. Iya, sayang udah finish, udah beberapa bulan lagi kan, harus selesai. Tinggal beberapa bulan lagi mau ujian, putus di jalan, kan sayang. Siapa tahu dia berubah dan kita datang ke tempatnya, dia berubah jadi mau sekolah dan bisa melanjutkan ke SMP. Itu yang saya harapkan. Baik, Bu, alhamdulillah pembicaraan ini sangat bermanfaat untuk saya.
menambah wawasan saya sebagai guru dan sebagai calon guru penggerak. Terima kasih Bu atas waktu yang telah diluangkan untuk membantu saya memenuhi tugas demonstrasi kontekstual ini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih juga karena mau telah mempercayakan kepada saya untuk berbagi pengalaman ya. Dan dapat mudah-mudahan kegiatan ini dapat memperlancar, mempermudah Ibu sebagai guru penggerak. Iya, terima kasih ya Bu ya. Saya pamit Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.